Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Afifah Azhara Eladani, Anita Widya Putri, Idina Lainuraini, Cindy Aulia. untuk menjelaskan keempat contoh pokok pikiran ini agar lebih jelasnya lagi, yaitu yang pertama, pokok pikiran persatuan. Dalam pembukaan UUD 1945, negara melindungi seluruh bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan. Negara harus bisa mengatasi bentuk pemahaman yang terpusat pada satu golongan atau individual. Demi mencapai persatuan, warga negara dengan penyelenggara negara harus mengutamakan kepentingan negara di atas apapun. Tidak ada lagi menganggap kepentingan suatu golongan atau individu yang lebih penting. Dengan begitu, persatuan di Indonesia akan terwujud. Kedua, pokok pikiran keadilan sosial. Pokok pikiran pembukaan UUD 1945 yang kedua adalah negara bertujuan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Melalui pokok pikiran ini, negara menempatkan suatu tujuan atau cita-cita yang ingin dicapai dan dijaga untuk seluruh warga negaranya. Tugas penyelenggaraan negara adalah menentukan langkah dan aturan untuk bisa mencapai keadilan sosial. Selain itu, kita sebagai warga negara juga harus menyadari kalau ada hak dan kewajiban yang harus dipenuhi dalam kehidupan bermasyarakat. 3. Pokok pikiran kedaulatan rakyat. Pokok pikiran yang ketiga adalah negara yang berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan dan perwakilan. Maksud dari pokok pikiran ini adalah sistem negara yang ada harus berdasarkan atas kedaulatan rakyat dan permusyawaratan atau perwakilan. Karena itulah kita sebagai warga negara Indonesia harus selalu bermusyawarah dalam menyelesaikan persoalan. Selain itu, pokok pikiran ini juga menyatakan bahwa kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat. Pokok pikiran keempat. Pokok pikiran yang keempat adalah negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini diartikan sebagai undang-undang dasar harus mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan seluruh warga negara wajib untuk memiliki budi pekerti yang luhur. Selain itu, pokok pikiran pembukaan UUD 1945 ini juga menjelaskan tentang wajibnya warga negara untuk memiliki kepatuhan pada Tuhan Yang Maha Esa. Sikap positif terhadap pokok pikiran dalam Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terkandung pokok pikiran persatuan, keadilan sosial, kedaulatan rakyat, dan ketuhanan Yang Maha Esa. Pokok pikiran ini merupakan hal-hal dasar yang menjadi prinsip bagi bangsa Indonesia. Tentunya ini menjadi kewajiban yang juga harus dijalani oleh setiap warga negara. 1. Pokok pikiran persatuan. Berikut adalah sikap positif terhadap pokok pikiran persatuan, menjaga kerukunan di lingkungan keluarga. Kedua, bermain dengan siapa saja dan tidak membedakan teman di sekolah. Ketiga, membantu dalam menyelesaikan masalah yang terjadi di lingkungan. Keempat, tidak mementingkan kepentingan sendiri dan memikirkan kepentingan bersama. 2. Pokok pikiran keadilan sosial. Berikut adalah sikap positif terhadap pokok pikiran keadilan sosial. 1. Bersikap adil pada anggota keluarga seperti ayah, ibu, kakak, adik, dan saudara lainnya. 2. Menaati seluruh peraturan yang berlaku baik di sekolah, rumah, atau lingkungan lainnya. 3. Menjalankan kewajiban untuk membayar pajak dengan benar dan tepat waktu. Ketiga, pokok pikiran kedaulatan rakyat. Berikut adalah sikap positif terhadap pokok pikiran kedaulatan rakyat. 1. Menyelesaikan masalah dengan bermusyawarah, baik di lingkungan keluarga, sekolah, dan lingkungan lainnya. Kedua, saling menghargai pendapat saat sedang berdiskusi. Ketiga, ikut serta dalam pemilihan di lingkungan, misalnya pemilihan ketua kelas, ketua OSIS, dan lingkungan lainnya. Keempat, bagi yang sudah cukup umur, ikut serta dalam pelaksanaan pemilihan umum atau pemilu. 4. Pokok pikiran ketuhanan yang Maha Esa. Berikut adalah sikap positif terhadap pokok pikiran ketuhanan yang Maha Esa. 1. Taat beribadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. 2. Mengingatkan anggota keluarga untuk beribadah.
3. Menghargai orang lain yang memiliki agama dan kepercayaan yang berbeda. 4. Tidak memaksa orang lain untuk menganut agama dan kepercayaan yang kita miliki. Kami akan melanjutkan contoh-contoh sikap negatif atau pelanggaran pokok-pokok pikiran UUD 1945. 1. Persatuan. Contohnya, tidak menghormati orang lain yang berbeda ras, suku, maupun agama, sehingga terjadi perpecah belahan. 2. Pokok keadilan sosial. Contohnya, tidak mau melaksanakan kewajiban di rumah maupun di sekolah, yakni sebagai anak maupun sebagai murid, sehingga terjadi kekacauan. 3. Pokok kedaulatan rakyat, memaksakan pendapat sendiri dan tidak mau melakukan musyawarah ataupun diskusi. 4. Pokok ketuhanan, tidak adanya rasa toleransi sehingga membuat umat beragama terpecah belah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya hilap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika ada kesalahan, tapi sepertinya tidak, karena cewek selalu benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi betul hilang. Durasi. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 beranggotakan Cindy Aulia, Adita Widya Putri, Afifah Azhar Hayawardani. Kami akan mempresentasikan contoh sikap positif Undang-Undang Dasar Negara 2000 years later.